Sebelumnya, mendengar keluarganya diduga diintimidasi aparat, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang, pulang ke rumahnya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, guna memastikan kondisi keluarganya. Inilah Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, saat ditemui di Pontianak pada Jumat sore. Melki Sedek Huang sengaja pulang ke Pontianak lantaran hendak menjenguk orang tuanya. Setelah mendengar kabar jika orang tuanya diduga diintimidasi oleh aparat, pasca dirinya mengkritiki putusan Mahkamah Konstitusi. Melki mengatakan dirinya sengaja pulang ke Pontianak untuk menanyakan beberapa hal. Salah satunya adalah apakah orang tuanya butuh pengamanan. Menurut Melki Sedek Huang, orang tuanya yang didatangi diduga aparat saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa forum juga, bahwa sejak awal menjadi Ketua BEM UI tahun 2023 di Januari ini, saya dan teman-teman BEM UI berkali-kali mendapati banyak hal yang bisa kita kategorikan sebagai ancaman, intimidasi ataupun represi. Entah itu kemudian secara fisik ketika demonstrasi gitu, diancam dibubarkan, diancam ditangkap, diancam akan dalam tanda kutip sapu bersih dan lain sebagainya, serangan digital, buzzer, komentar-komentar negatif itu sudah biasa. Tapi kemarin di tanggal 25 Oktober kita dapat kabar bahwa guru di sekolah di SMA Negeri 1 Pontianak ada yang didatangi untuk ditanyakan identitas. Melki itu siapa, rumahnya di mana, dulu pas sekolah dia bagaimana. Saya lantas langsung menelpon ibu pun bilang ada yang ke rumah gitu. Berseragam tentara, mengaku dari Babinsa, dan satu orang menggunakan pakaian seperti sipil pada umumnya gitu, tapi membawa kamera kalau tidak salah gitu. Bertanya-tanya dengan straightforward gitu, langsung, ini rumah Melki. Melki tuh kapan biasa jadwal pulangnya gitu yang rutin? Ada nggak kebiasaan-kebiasaannya gitu? Terus ibu biasa kegiatannya apa aja? Paling malam balik jam berapa gitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang ditujukan untuk menggali identitas, dan besar kemungkinan menurut kami upaya untuk menyebarkan rasa takut gitu. Bagaimana dengan pihak keluarga, Bang? Ada nggak untuk perlindungan dari ibu? Yang jelas hari ini saya balik ke Pontianak untuk menanyakan beberapa hal pada ibu gitu. Apakah ibu terguncang, apakah ibu kemudian butuh bantuan lebih dari segi keamanan dan lain sebagainya. Untungnya ibu adalah orang yang bermental sangat kuat gitu loh. Ibu kemudian bilang, udah nggak apa-apa, lanjut aja terus, ya sini aman-aman aja. Gitu. Memberikan pengamanan berarti tidak menimbulkan rasa takut lagi. Memberikan pengamanan artinya betul-betul berusaha dengan maksimal sampai orang-orang yang kemudian merasa diintimidasi betul-betul bisa dipulihkan. Memberikan pengamanan berarti tidak lagi mengusik-usik kehidupan pribadi orang-orang yang sedang berusaha untuk menyampaikan sesuatu, termasuk orang-orang terdekatnya, entah itu di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Kita tunggu aja janjinya betul-betul dilaksanakan apa enggak. Bang, infonya juga dari Menko Polhukam ada datang, Bang? Kita mengapresiasi lah Pak Mahfud yang kemudian punya niatan ya untuk mengirimkan tim ke keluarga di Pontianak. Tapi sampai hari ini kita masih melihat gitu, tim yang ingin dikirimkan ini berapa personilnya, kegunaannya untuk apa saja gitu, dari unit apa saja gitu. Karena sampai hari ini keterangan tentang itu masih belum secara lengkap kita dapatkan, sehingga masih belum bisa kita tentukan sikapnya akan bagaimana gitu. Bang, sedikit Bang, terkait guru-guru yang SMA 1 terlibat intimidasi Bang, itu kira-kira kejadiannya kapan Bang? Kejadiannya kapan yang jelas di akhir bulan Oktober, dan bahasa intimidasi dan lain sebagainya silakan teman-teman yang terjemahkan. Tapi yang jelas ada yang datang ke sekolah untuk kemudian menanyakan identitas gitu, menanyakan apakah Melki itu kemudian dulu sekolahnya di mana, rumahnya posisinya di mana, dan identitas untuk menggali lah keseharian saya gitu. Intimidasi terhadap Melki Sedek Huang bermula pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu, yang mendapat kabar jika guru di SMA Negeri 1 Pontianak, tempat dia sekolah dulu, didatangi orang diduga aparat. Setelah mendengar kabar itu, Melki kemudian menelpon ibunya, dan ternyata juga didatangi orang tak dikenal. Pertanyaan yang menggali identitas dan besar kemungkinan adalah upaya menyebabkan rasa takut. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan.